berbagai kuliner telah melegenda di kota Solo. Hal itu tak luput dari campur tangan para pencipta sejarah. Buah pemikiran serta kerja keras merekalah yang hasilnya kini masih bisa dinikmati banyak orang. Solo, surga kuliner. Di kota ini bertebaran kuliner-kuliner yang telah melegenda. Tak hanya dikenal di wilayah Solo Raya, legenda kuliner ini juga dikenal luas hingga wilayah Indonesia. Nasi liwet. Tengkleng. Serabi. Timlo adalah sebagian kecil kuliner Solo yang melegenda. Siapa tidak kenal dengan masakan satu ini? Ya, nasi liwet. Makanan ini sangat identik dengan kota Solo. Nasi gurih berpadu dengan sayur labu siam atau jipan, suiran ayam, kumut atau santan kental, dan telur, membuat nasi liwet gurih di lidah. Menu ini lebih familiar untuk sajian sarapan dan makan malam. Salah satu kawasan yang khas dengan nasi liwet yakni Jalan Teuku Umar ke Prabon. Di kawasan ini ada nasi liwet yang melegenda, yakni nasi liwet Wongso Lemu. Cukup banyak lesehan nasi liwet di kawasan ini yang bernama Wongso Lemu. Namun hanya 3 lesehan yang asli dari keturunan Wongso Lemu. Di lesehan yang asli ini, selain menikmati gurihnya nasi liwet, juga dihibur alunan siter dan suara syahdu sinden. Nah, kuliner yang satu ini tergolong unik. Gudeg ceker Margoyudan. Hanya buka menjelang dini hari hingga menjelang subuh. Mengambil lokasi di Margoyudan, tepatnya di kawasan SMA 1 Solo. Gudeg ceker ini sering jadi jujukan pejabat-pejabat Indonesia hingga artis-artis ibu kota. Menu yang disajikan, bikin lidah ketagihan. Gudeg kuah kental manis gurih dipadukan dengan ceker ayam yang empuk. Bedanya, bila gudeg Jogja dikenal dengan sajian sayur gori atau nangka muda yang kering, gudeg Solo ini dikenal gudeg basah karena menggunakan kuah kental. Berkali-kali, kalau setiap jalan ke sini setiap pasti mampir di Bukarus. Solo mampir. Punya rasa dan hangatnya itu untuk pagi-pagi. Unik. Ya. Ya, unik. Gudegnya Ini apa ya? Agak encer ya. agak encer Ya. ya. Mungkin rasa manisnya lebih. Manisnya ada dan gurihnya terasa. Ya, lezatnya terasa. Kuliner lainnya yang menjadi legenda yakni Tengkleng Bu Edi. Sebelum Pasar Klewer terbakar, Tengkleng Bu Edi berlokasi di bawah gapura Pasar Klewer. Kini lokasi dagangnya tak jauh dari kawasan itu. Kelezatan Tengkleng Bu Edi telah terkenal hingga wilayah luar Solo. Sajian gurih daging kambing yang masih membalut tulang membuat lidah penasaran. Pelanggan pun tak sulit untuk mengonsumsinya. Tengkleng Bu Edi buka dari pagi hingga sore hari.
ya Mas ya? Cara masaknya mungkin. Satu itu, yang kedua mungkin ketiga bumbunya pakai gulai, seperti gulai tapi bedanya nggak pakai santan. Iya. 40 kepala kambing. Terakhir, yang tak boleh terlewatkan, yakni Timlo Sastro, yang terletak di timur atau bagian belakang Pasar Gede Solo. Timlo merupakan sajian khas mirip soto, namun menggunakan ampela ati dan sosis Solo. Kuah Timlo gurih segar. Usaha kuliner ini sudah ada sejak tahun 1952. Pengunjung bisa menikmati sajian ini mulai pagi hingga sore hari. Kesegaran Timlo Sastro tak hanya mengundang gairah pengunjung dalam kota. Pengunjung dari berbagai daerah pun tak jarang ditemui singgah di warung ini. Warung Timlo Sastro ini didirikan oleh kedua orang tua saya, almarhum Bapak Ibu Sastro Hartono pada tahun 1952 dalam bentuk warung kaki lima. Kemudian pada tahun 1957 atau 1958 pindah ke sini, ke pojok Balong sampai sekarang. Kami para ahli waris itu berusaha untuk mempertahankan kualitas rasa dan pelayanan dari Timlo Sastro sejak bapak dulu. Jadi agar para pelanggan itu bertahan, ada yang pelanggan bisa puluhan tahun sejak kecil, SD sampai sekarang sudah punya cucu, ada yang masih bertahan. Jadi sekali lagi masalah kualitas rasa dan pelayanan kita pertahankan. Oh ya, Timlo itu kalau komplit itu kuah Timlo, dari kuahnya itu seperti soto atau kuah sop, tapi tanpa sayur. Isinya itu sosis, ya, sosis yang isinya daging ayam, kemudian rempelo atau ampela, hati, dan telur yang dimasak kecap, dan ada irisan daging ayam. Kekayaan kuliner Solo telah melegenda. Keberadaan mereka membuat pecinta legenda kuliner memberi nilai lebih untuk Kota Bengawan. Lewat cara sederhana itu, para pencipta legenda kuliner ini berjuang menciptakan sejarah Solo sebagai surga kuliner.